Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi Sobat PKKPN dengan kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung. Kembali bersama saya Iman Solihin dari Penyuluh KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Gimana Sobat PKKPN? Sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Pada video kami sebelumnya, kami telah menyampaikan berbagi tips tentang bagaimana mengatasi rasa cemas yang berlebihan di musim pandemi corona pada saat seperti ini. Bagi teman-teman Sobat PKKPN yang belum sempat lihat videonya, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Di situ membahas bagaimana mengatasi kecemasan yang berlebihan di musim pandemi corona seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan ketika Sobat PKKPN bisa melihat video tersebut, mudah-mudahan rasa cemas itu akan hilang, akan sirna seperti itu. Baik Sobat PKKPN, pada video kali ini kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes ingin berbagi tips, ingin berbagi sekedar saran masukan gitulah, terkait dengan himbauan dari pemerintah di musim pandemi COVID ini untuk tetap berada di rumah, untuk di rumah saja gitu kan. Ini untuk mengurangi atau meminimalisir memutus mata rantai penyebaran virus COVID, maka pemerintah menganjurkan kepada kita semua, kepada semua masyarakat, diharapkan untuk tetap di rumah saja. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak ada kepentingan yang sangat-sangat perlu, seperti itu. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah, harus menggunakan masker. Tentunya teman-teman sekalian, tentunya Sobat PKKPN semua, tentu banyak orang yang kemudian, saya harus ngapain nih selama di rumah saja gitu kan. Mungkin mereka bingung, mereka jenuh, mereka bosan, harus ngapain sih selama di rumah saja gitu. Pada video kali ini kami akan berbagi tips, tentunya masih dalam ranah program Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami tawarkan. Yang pertama, selama panjenengan di rumah saja, selama Sobat PKKPN di rumah saja, ada beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa dilaksanakan ya. Seperti misalnya, inilah saat yang tepat untuk memantau tumbuh kembang balita. Tentunya bagi teman-teman sekalian, bagi Sobat PKKPN yang punya anak balita seperti ini. Kemudian bisa diinteraksi dengan yang punya anak remaja, bisa memberi perhatian lebih pada lansianya, atau bisa bahkan untuk menggali ide-ide kreatif yang mungkin selama ini belum tersalurkan seperti itu. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian Sobat PKKPN, pada video kali ini kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung akan berbagi informasi tips tentang mengisi waktu di rumah saja dengan menggunakan waktunya untuk memantau tumbuh kembang balita. Memantau tumbuh kembang balita. Teman-teman Sobat PKKPN dimanapun Anda berada, dimanapun panjenengan berada, di musim pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat terpaksa harus dihentikan sementara, terpaksa harus di-off-kan dulu ya. Ada kegiatan posyandu ya, sementara jangan dulu. Kegiatan kita BKB Bina Keluarga Balita juga jangan dilaksanakan dulu, karena itu sangat-sangat, kalau tetap dilaksanakan dengan media sosial, dengan media daring dan sebagainya, ini tentu kesulitan bagi teman-teman kita yang ada di desa, yang non-sewu, yang kemampuan ipteknya rada belum memenuhi gitu kan. Nah, pada video kali ini akan berbagi tips bagaimana mengisi waktu luang
mengisi himbauan untuk di rumah saja untuk memantau tumbuh kembang balita. Perlu teman-teman ketahui, mungkin kalau teman-teman sobat PKBN, teman-teman penyuluh KB mungkin semua sudah tahu ya, bahwa ada perbedaan mendasar antara ada istilah tumbuh dan kembang ya. Tumbuh dan kembang. Apa sih tumbuh itu kan? Apa sih kembang dan sebagainya. Kalau tumbuh teman-teman sekalian itu lebih kepada yang sifatnya fisik ya. Kelihatan, bisa diukur ya. Misalnya tinggi badannya bertambah ya, berat badannya bertambah, seperti itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu lebih kepada perkembangan struktur, kemudian fungsi tubuh yang secara kompleks. Misalnya tadinya belum bisa jalan, sekarang bisa jalan ya. Tadinya belum bisa berbicara, sekarang bisa berbicara. Tadinya belum bisa tengkurap, sekarang sudah bisa tengkurap. Itu wujud dari perkembangan. Nah, terkait dengan tumbuh kembang balita ini, teman-teman sekalian, sobat PKBN dimanapun Anda berada, di masa pandemi COVID ini, sekaligus untuk menggunakan waktu kita, saran dari pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah, untuk di rumah saja ya. Saya harapkan, kita semua berharap teman-teman bisa menggunakan waktunya untuk memantau tumbuh kembang putra putrinya. Mungkin selama ini tidak punya waktu, mungkin selama ini panjenengan sibuk. Lah, inilah saat yang tepat panjenengan untuk memantau tumbuh kembang putra putrinya. Kalau memantau pertumbuhan mungkin jauh relatif lebih mudah ya, memantau pertumbuhan. Mungkin bisa dilihat ya dari buku kaya juga bisa. Tapi yang rada sulit memang memantau perkembangan balita kita, perkembangan putra putri kita. Karena itu kan butuh proses, butuh waktu yang lama dan sebagainya. Terkait dengan perkembangan balita, teman-teman sekalian sobat PKBN dimanapun Anda berada, setidaknya ada 5 aspek ya, 5 aspek dalam tahap perkembangan balita. 5 aspek dalam tahap perkembangan balita. Yang pertama, aspek motorik kasar. Nah, aspek motorik kasar. Ini bisa teman-teman sekalian lihat, coba amati, coba pantau putra putri panjenengan terkait dengan motorik kasarnya. Misalnya motorik kasar itu terkait dengan otot besar gitu kan. Misalnya bisa melompat ya, kemudian naik tangga gitu kan, berlari dan sebagainya. Itu kaitan dengan motorik kasar. Kemudian motorik halus ya, yang kedua adalah aspek motorik halus. Motorik halus ini dengan biasanya itu dengan keterampilan jari jemarinya. Dia bisa mengambil sesuatu ya, dia bisa mencopot sesuatu, itu kaitan dengan aspek motorik halus. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek kognitif ya. Aspek kognitif ini terkait dengan bagaimana balita kita mampu menginterpretasikan informasi yang dia terima ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah aspek kemampuan bahasa. Nah, aspek kemampuan bahasa. Aspek kemampuan bahasa ini bagaimana terkait dengan putra putri kita, balita kita untuk mengungkapkan perasaannya ya, untuk mengungkapkan perasaannya atau mungkin keluhannya seperti itu. Mungkin bisa menangis ya, melalui tangisan, melalui tawa canda, melalui senyuman, melalui mungkin celotehan dan sebagainya. Itu silakan teman-teman pantau, silakan teman-teman amati ya, di saat ada himbauan untuk di rumah saja. Kemudian yang terakhir adalah aspek sosial. Ini terkait dengan bagaimana balita-balita kita mempunyai kepekaan sosial, mempunyai kepedulian untuk berbagi, dan ini tergantung perilaku kita selaku orang tuanya, seperti itu. Itu ya 5 aspek terkait dengan perkembangan balita yang seyogyanya kita bareng-bareng memantau ya. Jadinya bareng-bareng kita memantau, teman-teman sekalian sobat PKBN dimanapun berada, manfaatkan waktu saat sekarang ini untuk memantau tumbuh kembang putra putri panjenengan sekalian. Kemudian yang perlu dipahami teman-teman
teman-teman sekalian, sobat PKPN dimanapun Anda berada, untuk tumbuh kembang balita ini, untuk perkembangan balita ini saling berkait satu sama lain ya, saling berkait satu sama lain. Perkembangan yang satu, aspek yang satu akan mempengaruhi aspek yang lain, jadi saling berkaitan ya, sehingga akan menimbulkan satu kesatuan yang utuh. Dan buat teman-teman sekalian, sobat PKPN juga, sobat PKPN terutama yang punya balita, punya putra putri, yang harus diingat terkait dengan tumbuh kembang balita ya, yang terkait dengan tumbuh kembang anak, yang harus diingat adalah bahwa tumbuh kembang balita itu unik ya, itu unik, tidak bisa disamakan antara anak satu dengan anak yang lain, tidak bisa disamakan antara balita yang satu dengan balita yang lain, sehingga panjenengan kita semua selaku orang tua tidak boleh membanding-bandingkan putra putri kita dengan anak orang lain atau anak tetangga atau bahkan dengan saudara, termasuk kita juga diharapkan tidak membanding-bandingkan antara adiknya dengan kakaknya. Ini akan berdampak secara psikologis tidak bagus bagi perkembangan psikologis anak yang bersangkutan. Itu teman-teman sekalian, sobat PKPN dimanapun Anda berada, sedikit tips ya dari kami, dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, untuk mengisi waktu luang, untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah saja, yaitu silakan manfaatkan waktunya untuk memantau tumbuh kembang balita, untuk memantau tumbuh kembang putra putri panjenengan yang masih berusia balita. Ingat ya, masa balita adalah periode emas ya, investasi kita untuk yang jangka panjang ada di usia balita. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Salam PKKPN. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.